min kulli ma'siyati taubati abdin la yamliku li nafsihi huda wala yastati'u an yadfa anha dolala wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wala mumathila wa asyhadu anna muhammadan nabiyyuhu wa rasuluh dzul maqamil a'la wa sallallahu wa sallama ala sayyidina muhammadin alladzi ikhtassallahu bihi fadaila wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'du. Syukur alhamdulillah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan rahmat dan hidayahnya sehingga kita semua bisa menempati majelis yang insya Allah penuh barokah ini. Dan sholawat serta salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada Nabi junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang berkat bimbingannya, tuntunannya kita bisa mencapai era yang penuh dengan hidayah seperti sekarang ini. Untuk yang terhormat pembina KMI Libasul Taqwa Bapak Abdurrahman, dan kepada Al-Ustad Dr. Ahmad Yusuf, Dr. AM Yusuf MA yang Masya Allah sudah meluangkan waktu beliau di hari ini untuk menjadi pembimbing kita dalam kajian hari ini dengan tema menjaga titrikat sampai tiba akad. Terima kasih Ustaz. Dan yang terhormat Ketua Umum KMI Libasul Taqwa Kang Ali Muda Harahap, yang terhormat para akang teteh alumni sekalian, dan segenap panitia yang saya banggakan, beserta para hadirin rahimakumullah. Ada pepatah, hidup tanpa cinta bagai taman tak berbunga. Itu dapat menggambarkan betapa pentingnya cinta dalam kehidupan. Allah telah menciptakan rasa cinta dalam diri manusia, dan Allah pula yang menciptakan ketertarikan manusia pada lawan jenisnya. Oleh sebab itu Allah memberi petunjuk kepada manusia bagaimana menjalin cinta dalam ikatan yang benar dan suci. Seperti dalam Quran surah Ar-Rum ayat 21, "Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Inna fi dzalika laayatil liqaumi yatafakkarun." Sesungguhnya pernikahan itu adalah sesuatu yang sangat penting dalam roda kehidupan manusia, apalagi untuk remaja seperti kita. Pengarahan atau ilmu bekal-bekal untuk menuju ke sana itu sangat penting agar semua dapat terarah kepada yang lebih baik, agar semua dapat terarah kepada kehidupan yang lebih halal, yang lebih syar'i. Saking pentingnya pernikahan telah diberikan tuntunan oleh Nabi kita Rasulullah SAW pada hadisnya, "Amma wallahi inni la akhsyakum lillahi wa atqakum lah, lakinni asumu wa aftar wa usolli wa arqadu wa tazawwajun nisa faman raghiba anni sunnati falaisa minni." Kata Rasulullah, ingatlah, demi Allah, sesungguhnya aku adalah orang yang paling takut dan paling takwa kepada Allah. Akan tetapi aku juga berpuasa, aku berbuka, aku sholat, aku tidur, dan aku menikahi para wanita. Maka dari kalian dapat dicurigai jika tidak menikahi wanita. Barang siapa tidak menyukai sunnahku, maka bukan dari golonganku, kata Rasulullah. Hadis riwayat Bukhari. Perlu diingat bahwa sesungguhnya ada sesuatu yang tidak kalah penting dengan pernikahan itu sendiri namun sering terlupakan, yaitu niat baik saat menikah, terus panduan-panduan nanti bagaimana pernikahan itu bisa menjadi koridor ibadah yang sangat indah buat kita semua. Dan jalan menuju pernikahan itu bagaimana nanti biar kita bisa nyampe ke titik tujuan kita dengan baik dan benar. Itu nanti akan insya Allah disampaikan oleh Dr. AM Yusuf, Bapak Ustadz Dr. AM Yusuf. Oke, mungkin itu untuk sambutan dari saya. Sekian, atas kekurangan dan kelebihannya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Masya Allah, jazakallah khair kepada ketua pelaksana Kang Abdullah. Kalau misalnya dari gayanya udah kelihatan kayak Ustadz Abdul Somad ya. Ustadz Abdul Hidayat, iya Ustadz Abdul Hidayat. Bisa, itu juga bisa, siap. Selanjutnya ada sambutan dari Ketua Umum KMI Libasul Taqwa Politeknik STTT Bandung kepada Kang Ali Muda Harahap. Kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa sallam ajma'in, amma ba'du. Puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan kita beribu-ribu nikmat, di antaranya nikmat kesehatan, nikmat kesempatan, sehingga pada kali ini kita dapat melaksanakan kajian bulanan ya, yang insya Allah rutin dari Departemen Syiar. Salawat bertangkaikan salam, semoga selamanya tercurah limpahkan ke ruh baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah membawa kita dari alam kegelapan ke alam yang terang benderang seperti yang kita rasakan pada saat ini. Sebelumnya yang saya hormati Pembina KMI Libasul Taqwa Bapak Abdurrahman Qadarullah untuk saat ini tidak dapat membersamai kita. Yang saya hormati Akang Teteh dari alumni yang sudah berkesempatan hadir untuk mengikuti kajian bulanan pada kesempatan kali ini. Yang saya hormati teman-teman dari sahabat LDK yang sudah menyempatkan hadir juga ya pada kajian kali ini. Yang saya hormati Al Ustadz yang akan membersamai kita nanti ya untuk acara kajian. Temanya kayaknya menarik ya, masalah hati gitu. Sebelumnya juga terima kasih banyak kepada teman-teman panitia, khususnya kader baru angkatan 2022. Ini panitia pertama ya, khususnya buat anak 22. Terima kasih banyak yang sudah, insya Allah ini udah lumayan keren gitu ya, udah keren nggak gitu? Udah lama, udah persiapannya udah satu bulan lebih gitu. Masalah untuk ini apa namanya? Untuk tema kali ini tentang kajian menjaga hati sampai tiba akad. Wah, materinya cukup berat ya Ustadz. Apalagi untuk pemuda ya, khususnya mahasiswa di STTT. Untuk saat ini tuh lagi butuh apa namanya? Gimana? Dibimbing. Bukan dibimbing sih, lebih tepatkannya itu apa? Nah itu, untuk menemukan sosok ingin diakuin gitu oleh lawan jenisnya gitu. Nah tapi kalau menurut saya itu ini untuk masalah hati yang kayak gitu tuh, timing untuk sekarang tuh kita tuh belum tepat gitu. Belum tepat karena belum waktunya gitu. Nah mungkin nanti bisa kita bahas ya bersama Al Ustadz nanti untuk lebih mendalam gitu. Semoga acara ini dapat berjalan dengan lancar. Mungkin cukup sekian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah wa ridhai wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, jazakallah khair kepada Ketua Umum KMI Libasul Taqwa Kang Ali yang telah memberikan sambutannya. Selanjutnya ada sambutan dari Pembina KMI Libasul Taqwa Politeknik STTT Bandung, Bapak Abdurrahman. Tapi qadarullah Bapak Abdurrahman berhalangan hadir pada siang hari ini. Langsung saja untuk kita lanjut ke acara selanjutnya, yaitu adalah pembacaan CV materi yang insya Allah akan dibacakan oleh MC. Ustadz Dr. A.M. Yusuf LC MA, Education, S1 Lembaga Ilmu Pengetahuan Islam dan Arab, DIPIA, Jakarta, tahun 2000 sampai 2007.
S2, International Islamic University of Malaysia, Kuala Lumpur, 2009 sampai 2013. S3, International Islamic University of Malaysia, Kuala Lumpur, 2014 sampai 2019. Work Experience, PT Widya Cahaya, Jakarta, sebagai penulis dan editor, 2007 sampai sekarang. World Assembly of Muslim Youth, Kuala Lumpur, sebagai manajer divisi Quran, 2014 sampai 2015. Akademi Tahfiz Zain Al-Fatih, Bandung, sebagai direktur, 2018 sampai sekarang. Buku dan karya tulis: 1. Ensiklopedia tematis ayat Al-Quran dan hadis. 2. Bahagianya menjadi sahabat Al-Quran. 3. Sejarah 3 kota suci. 4. Buku serial Mukjizat Ilmiah dalam Al-Quran. 5. Buku Apa Kata Al-Quran. Ya, Masya Allah, begitulah CV dari pemateri kita hari ini. Mungkin untuk mempersingkat waktunya, kita bakal langsung masuk ke acara inti kita, main event kita kali ini, yaitu adalah pematerian dari Dr. AM Yusuf LCMA. Kepada Ustadz Dr. AM Yusuf LCMA, kami persilakan. Kalau memang misalnya di bulan depan ada yang mau
ini sebagai persiapan. Tapi sebelum semuanya, ya saya ingin karena ini siang, ya supaya tidak mengantuk, ya kita ada apa namanya sedikit lah ya untuk saya itu bukan trainer, tapi minimal biar suasana hidup. Kalau saya bilang pagi, antum ucapkan subhanallah. Pagi, subhanallah. Pagi, subhanallah. Kalau saya ucapkan siang, ucapkan alhamdulillah. Siang, alhamdulillah. Siang, alhamdulillah. Kemudian kalau saya ucapkan sore, antum takbir Allahu Akbar. Sore, Allahu Akbar. Sore, Allahu Akbar. Pagi, subhanallah. Pagi, subhanallah. Sore, Allahu Akbar. Siang, alhamdulillah. Pagi, subhanallah. Pagi, sore, subhanallah. Allahu Akbar. Ya, saya bisa berdiri atau bisa duduk nanti kalau capek saya. Sahabat-sahabat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, tadi panitia menyebutkan bahwa ada pepatah hidup tanpa cinta bagi taman betul ya, tidak salah ya. Cuma di awal saya ingin sedikit meluruskan, cinta itu bahasa Arabnya apa? Al-hub atau al-mahabbah ya, al-hub atau al-mahabbah. Sebenarnya dalam Islam istilah mahabbah atau istilah al-hub ini istilah yang sakral, istilah yang suci. Dan jangan dipahami cinta itu cinta laki-laki kepada perempuan. Yang pertama kita cinta kepada siapa? Mahabbatullah. Itu yang pertama. Jangan sampai kita terjebak kepada cinta buta ya. Pokoknya lawan jenis ya. Laki-laki gandrung dengan perempuan, perempuan sebaliknya. Jadi yang pertama mahabbatullah. Ya, cinta kita kepada Allah. Kita sholat karena cinta kepada Allah. Kita pakai pakaian muslimah menutup aurat karena cinta kita kepada Allah. Kita menghindari yang haram karena kita cinta kepada Allah. Kita taat kepada Allah karena landasan cinta. Kemudian setelah mahabbatullah ada apa lagi yang kedua? Mahabbatul ar-rasul ya, cinta kita kepada Rasulullah. Meskipun kita tidak ketemu Rasulullah SAW sudah wafat 14,5 abad yang lalu ya. Sekarang kita tahun berapa Hijriah? Ya, 1444 ya. Jadi sudah 14,5 abad yang lalu Rasulullah SAW. Tapi kita itu harus menunjukkan cinta kita kepada Nabi. Kita tahu sejarah hidup Nabi, geografi Nabi, ya kita tahu sahabat-sahabat Nabi, kita tahu keluarga Nabi, kita tahu sifat Nabi, kita tahu sejarah Nabi. Karena kenapa kita harus cinta kepada Rasulullah? Kata Allah apa? Qul in kuntum tuhibbunallaha. Teruskan. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah. Jika kalian cinta kepada Allah, maka ya ikutilah Nabi, ya ikutilah Nabi Muhammad SAW. Setelah mahabbatul Rasul, kepada siapa lagi kita harus cinta? Siapa? Allah, Rasul, terus orang tua. Yang ketiga itu orang tua. Wa qadara rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidayni ihsana. Jadi Allah, Rasul, orang tua. Ya, kalau kita dengan ya mungkin ada yang sudah menikah apa? Ada yang sudah menikah? Satu orang ya. Satu orang awal ada? Tidak ada. Yang mau menikah siapa? Ya. Ada yang angkat tangan? Yang mau menikah? Ya, semua awal juga. Jadi kalau cinta kepada
kalau nanti ya. Ini angkatan mahasiswa baru angkatan 2002 angkatan 2022. Jadi 2022 angkatannya. Yang awal banyak juga 2000, maksudnya mahasiswa baru kali. Yang alumni ada alumni. Nah, satu orang ini alumni juga ini mahasiswa semua. Yang jadi sekali lagi kalau cinta kita seorang suami mencintai istri, seorang suami mencintai anak, atau manusia mencintai harta, mencintai dunia, itu semuanya harus dilandaskan karena cinta kita kepada Allah. Kalau misalnya, dan kita jangan terjebak kepada cinta yang namanya karena nafsu. Betul ya, sekarang misalnya antum usianya berapa? 18, 19, 20 ya. Sekitar itulah ya, antara 18 sampai 22 barangkali ya. Jadi kalau kita cinta kepada seseorang lawan jenis, itu sebenarnya harus kita sikapi sebagai apa? Sebagai gorizan saja, sebagai sunnatullah yang Allah titipkan kepada kita, bahwa laki-laki suka perempuan, perempuan juga suka laki-laki. Cuma saya ya, Pak, kalau saya sarankan kepada rekan-rekan, kalau kita tidak berniat untuk serius ke jenjang pernikahan, jangan coba-coba membangun hubungan pribadi. Wala taqrabuz zina innahu kana fahishatan wa sa'a sabila, dan janganlah kalian mendekati perbuatan zina. Biasanya yang orang kita yang saya juga merasakan. Ya. Kalau kita sudah membuka pintu ya, hubungan dengan seseorang, baik dengan online ataupun dengan visi, itu sulit ya, kecuali mereka-mereka yang bisa melawan hawa nafsu. Lebih baik tidak. Ustaz, saya itu kenalan dengan bukti ini atau dengan fulana supaya menjadi motivasi saya untuk kuliah. Ada nggak yang begitu? Ustaz, saya kalau dekat dengan perempuan atau ada perempuan yang suka, saya itu lebih semangat belajarnya, ya, prestasinya lebih boleh nggak begitu? Ya, yang nggak boleh. Jadi mohon maaf kalau baik, slide yang berikutnya yang kedua. Waktu kita ya sampai asar. Dan saya ingin nanti kita aktif diskusi. Mungkin kalau ini misalnya saya materi sampai asar, nah pada sholat kita teruskan. Pagi, Subhanallah. sore, Allah. siang, Alhamdulillah. pagi siang, Subhanallah. Alhamdulillah. baik ya. Ini barangkali ya saya pikir yang hadir itu usia mungkin 24, 25 ya. Gak apa-apa lah, ini juga namanya belajar ya, insya Allah ada manfaatnya. Dan saya pikir semua antum sekalian akan melewati ini. Misalnya ini pertanyaan kadang-kadang setiap orang yang masih bujang itu bertanya ya. Misalnya kalau ada orang sudah bertunangan, nanti akan kita bahas. Saya sudah bertunangan, apa yang boleh dan tidak boleh saya lakukan? Masyarakat umum ada yang mengatakan orang kalau sudah tunangan itu boleh naik motor berdua, naik mobil berdua, pergi shopping berdua. Bagaimana pandangan Islam? Bolehkah saya pergi berdua dengan calon saya? Saya mau menikah, bagaimana caranya? Ini ikhwan misalnya, ikhwan sudah punya bisnis ya, misalnya penghasilannya sudah mandiri, sudah mandiri dari orang tua, kemudian dia sudah siap menikah dan pengen menikah untuk menghindari fitnah. Itu bagaimana caranya? Boleh nggak cari calon sendiri? Yang lebih bagus mana? Minta dicarikan atau calon sendiri? Ya. Apa saja ada bergaul dengan lawan jenis nih. Nah sekarang ya, kalian masih mahasiswa, alhamdulillah saya beberapa kali masuk masjid Libas Bertakwa ini, dan kondisi sekarang lebih bagus, kayaknya lebih bersih ya. Alhamdulillah ya, kita sudah terbiasa kalau kajian itu ada hijab, kalau komunikasi di luar dengan akhwat itu tidak boleh berdua
kalau misalnya muncul ya, jadi kalau dalam mengorganisasikan kepanitiaan harus ada komunikasi dengan panitia awal, komunikasi dengan panitia ikhwan. Selama itu wajib, selama itu harus lakukan. Cuma jaga hatinya. Apa saja standar kesiapan untuk menikah? Apakah untuk menikah itu misalnya ikhwan harus ada uang sekian ya, atau ada kesiapan sekian, itu nanti kita bahas. Coba next. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat An-Nur. Biasanya kalau urusan nikah tadi surat apa? Surat Ar-Rum. Wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Banyak sebenarnya ayat-ayat tentang pernikahan. Di antaranya ayat surat An-Nur. An-Nur surat berapa? An-Nur surat berapa? Ada yang hafiz? Ya, An-Nur surat ke-24. Surat 24 ayat 32. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa anqihul ayyama minkum was-salihina min ibadikum wa imanikum. Nikahkanlah orang-orang yang masih membujang di antara kamu dan juga orang-orang yang layak menikah dari hamba-hamba sahayamu, baik laki-laki maupun perempuan. Ini sebenarnya perintah kepada orang tua ya, bukan perintah kepada calon pengantin laki-laki atau perempuan. Ini perintah kepada orang tua. Kalau orang tua atau misalnya pemimpin masyarakat, di masyarakatnya ada orang-orang yang masih bujang, ini diperintahkan untuk dinikahkan sesuai sunnah. Nah ini jawabannya tadi. Kalau ada yang bertanya, Ustaz, orang itu kalau saya mau menikah, saya harus punya berapa? Maka kata Allah, iyakunu fuqara yughnihimullahu min fadlihi. Jika kalian yang mau menikah itu merasa belum siap, ya uangnya masih kurang, maharnya kurang, kalau ada niat yang baik, ya laksanakan. Jika kalian belum mampu, kata Allah, yughnihimullahu min fadlihi, Allah akan cukupkan. Dan sebaik-baik wanita adalah yang apa? Yang maharnya mudah, ya, yang maharnya mudah, bukan sedikit, ya, bukan sedikit, yang maharnya mudah. Tidak memahal-mahalkan urusan mahal, tapi Nabi saja itu mahalnya berapa ekor unta ya? Ya, Nabi. Baik, ya ini perintah untuk menikah. Kemudian next, ini hadis. Ini hadis yang jelas, ya, hadis yang jelas. Hadis dari Ibnu Mas'ud, kata Rasulullah SAW, ya ma'syarus syabab, ya ma'syarus syabab, wahai para pemuda. Syabab, ya, syabab itu pemuda, ya mufradnya syabun, ya syab seorang pemuda, syabab banyak pemuda. Man istata'a minkumul ba'ata falyatazawwaj. Barang siapa di antara kalian yang sudah mampu menikah, falyatazawwaj, maka hendaklah segera dia menikah. Mau tahu tidak apa arti sebenarnya al-ba'a? Ya, ya. Apa arti sebenarnya al-ba'a? Kalau di dalam terjemahannya, barang siapa kalian yang mampu menikah. Dan dalam bahasa Arab al-ba'a itu apa? Al-ba'a itu dalam bahasa Arab, ya ini kan namanya juga belajar. Al-ba'a itu artinya kemampuan seseorang untuk berhubungan, ya, berhubungan badan dengan lawan jenisnya. Setiap orang yang dewasa demikian. Artinya Islam itu apa? Islam itu memerintahkan kalau seseorang sudah balik dan dia mampu untuk menikah, jangan lama-lama. Ya, jangan lama-lama. Begitu orang balik 17, 18. Ya meskipun sekarang di negara kita itu ada aturan. Perempuan misalnya minimal 20 tahun, laki-laki 21 atau 22. Tapi aslinya al-ba'a itu ya, seseorang yang sudah mampu untuk
dilama-lama. Sebab kalau dilama-lamakan banyak fitnah, ya banyak fitnah apalagi di zaman sekarang. Falyatazawwaj. Kemudian Nabi menyebutkan apa manfaat dari menikah. Fa innahu aghaddu lil basar. Satu, menikah itu memudahkan seseorang untuk menundukkan pandangan. Ya zaman dulu betul ya menundukkan pandangan itu karena zaman dulu kalau ketemu perempuan itu ketemu fisik, belum ada handphone, belum ada TV. Kalau sekarang orang kalau menundukkan pandangan ngapain? Iya, handphone kan. Semuanya bisa dilihat di situ. Artinya menundukkan pandangan di sini, menundukkan pandangan dari melihat yang diharapkan. Cuma jangan berpikiran orang kalau sudah menikah kemudian dia bisa 100% menjaga pandangan. Enggak juga. Cuma betul ya bahwa menikah itu membuat seseorang itu bisa lebih mudah. Ada satu hadis di bagi yang sudah menikah. Kata Nabi SAW, kalau seseorang di antara kalian melihat seorang perempuan dan perempuan itu menarik baginya, ya perempuan itu misalnya cantik, perempuan itu menarik, dia sudah menikah. Maka kata Nabi segeralah dia pulang, dia temui istrinya, karena apa yang ada di wanita itu ada di istrinya. Nah itu kalau sudah menikah, kalau belum menikah gimana? Nah makanya tadi dari awal saya sampaikan, kalau kita belum siap dan belum ada rencana untuk menikah dalam waktu dekat, tidak perlu bahkan tidak boleh ya membuka hubungan, ya nyoba-nyoba itu kan ya, chat pribadi atau ketemuan. Ya, karena kalau sudah terjatuh sulit bangunnya. Kalau sudah terjebak oleh perangkap setan itu sulit. Ya, jadi menikah itu lebih mudah seseorang untuk menundukkan pandangan. Wa ahsanul farj. Kemudian itu bisa memudahkan seseorang memelihara kehormatannya. Wa illam yastati' fa alaihi bisawm. Nah, ini bagi kalian ya, kalau saya sih udah menikah. Jadi kata Nabi SAW, apabila kalian belum mampu untuk menikah, padahal misalnya sudah usia sudah cukup, tapi misalnya finansial belum cukup, kemampuan belum memungkinkan, maka kata Nabi, fa'alaihi bisawm, hendaklah dia rajin puasa. Ya puasanya misalnya Senin Kamis, dan puasa yang paling afdal puasa apa? Puasa Daud. Nggak boleh puasa setiap hari, ya sepanjang namanya saum wisol, ya saum wisol itu setiap hari puasa itu dilarang, ya. Dan paling maksimal saum itu adalah saum Daud, ya saum Daud. Jadi meskipun Nabi menyuruh untuk saum, ya saum misalnya Senin Kamis, saum ayam lebih, paling sering adalah saum Daud, sehari puasa sehari berbuka. Nah jadi untuk yang menahan dia gejolak syahwat dalam diri laki-laki ataupun perempuan, kata Nabi saum. Karena saum itu kan kenapa saum itu bisa menahan hawa nafsu, menahan syahwat? Karena dalam hadis disebutkan bahwa setan itu mengalir dalam diri manusia mengikuti aliran darah, ya. Jadi setan itu ada dalam diri kita mengikuti aliran darah. Kalau kita tidak saum, makan, minum, kan sirkulasi darahnya banyak, ya, deras, maka setan pun mudah. Tapi kalau kita puasa, maka pembuluh-pembuluh darah itu istilahnya banyak istirahatnya, ya, banyak istirahat. Fa'alaihi bisawm fa innahu lahu wija. Karena dengan saum itu seseorang bisa jadi tamim, ya. Yang rajin saum siapa sih? Nggak perlu angkat tangan.
Saum itu mudah, ya. Saum itu mudah bagi mereka yang dimudahkan, ya. Dan saum itu ya mungkin ikhwan dan akhwat, saum itu membuat kita lebih produktif. Coba aja. Kalau antum misalnya ada yang lagi nulis skripsi, siapa yang lagi nulis? Ada sini ada skripsi nggak? Ada. Yang lagi nulis skripsi siapa? Ya, coba ya. Biasanya saya sering ketemu mahasiswa itu saat-saat kritis, ada saat-saat menulis skripsi. Ada yang kuliah sampai 5 tahun, 6 tahun, 7 tahun belum selesai, tapi bukan di sini ya, bukan di sini. Di kampus jauh lah, ya kampus jauh. 7 tahun belum selesai, coba saum, kemudian pegang laptopnya, sediakan bahan-bahannya, insya Allah cepat. Itu pengalaman saya juga. Ya. Pengalaman saya menyusun beberapa tugas-tugas dengan saum itu kita lebih produktif. Next. Nah, kemudian tujuan pernikahan. Tujuan pernikahan itu apa? Melaksanakan sunatullah dan sunnah Rasulullah. Jadi jangan dipahami ibadah itu, jangan dipahami menikah itu seolah-olah hanya menyalurkan syahwat ataupun melaksanakan menunaikan sifat-sifat kemanusiaan. Seorang muslimah yang ketika dia mau menikah, maka niatnya adalah nikah itu ibadah. Dan sebenarnya ya orang kalau tidak berislam, tidak beriman, nikah itu sebenarnya adalah tanggung jawab. Nikah itu beban. Kalau orang tidak beriman, mungkin kalau kita masih muda nikah itu indah, nikah itu nikmat, hanya yang indah-indah saja yang dibayar. Tapi ketika seseorang, jangankan sesudah akad, sebelum akad juga bahwa sudah terasa bebannya, apalagi yang laki-laki ya, mikirin sewa gedung ya 50 juta ya, kemudian untuk event organizernya berapa, maafnya dan sebagainya ya, cateringnya ya. Jadi sebelum nikah saja, kalau kita mengatakan bahwa nikah itu indah, nikmat hanya sekedar itu beban. Tapi beban ini apabila kita niatkan dari awal untuk ibadah, ya Allah, saya menikah itu melaksanakan perintahmu. Maka ya Allah, semua yang saya siapkan, semua yang saya keluarkan untuk dalam rangka pernikahan ini, ya Allah jadikannya sebagai pahala. Ya, kan jarang orang yang melaksanakan pesta pernikahan yang dengan niat mudah-mudahan konsumsinya jadi penguat yang makan untuk beribadah. Jadi niatkan ibadah nikah itu, ya, melaksanakan sunatullah, sunnah Rasulullah, menguatkan ibadah dan benteng bagi akhlak. Ya, menguatkan ibadah orang kalau sudah menikah, insya Allah. Apalagi kalau yang calonnya itu orang yang soleh atau solehah, bisa saling mengingatkan. Dalam hadis Nabi mengatakan, semoga Allah merahmati seorang istri yang bangun di malam hari, kemudian mendapati suaminya masih tidur, dia cipratan air, bangun kita sholat malam. Maka istri seperti itu dirahmati. Suami juga, suami bangun malam, melihat istrinya masih tidur, dia bersihkan air, manggilnya apa? Ya, kalau awal nikah panggilannya saya misalnya apa gitu ya. Tapi kalau udah punya anak 5 apa? Ya mudah-mudahan panggilannya masih romantis. Bangun kita sholat malam. Jadi orang kalau mau menikah bisa saling mengingatkan untuk sholat, mengingatkan untuk sedekah. Itu kalau kita mendapatkan pasangan yang solehah. Makanya kata Nabi, orang kalau mau menikah apa yang dicari? Ya, kalau kita mau menikah, kata Nabi kan apa? Orang itu kalau mau menikah dicari 4, ya. 5 lihat, ya, karena harta. Ada orang menikah perempuan karena hartanya. Ada orang menikahi seseorang perempuan
karena li jamaliha karena kecantikannya, wali hasabiha ada karena keturunan, oh dia anak raja, anak sultan misalnya ya. Dan ada orang yang menikah karena agamanya, maka kata Nabi pilihlah yang keempat ini. Ya syukur-syukur kalau dapat keempatnya ya, udah soleha, cantik, kayak keturunan orang terhormat dan juga kaya raya ya. Cuma kalau yang begitu ya nggak ada ya. Kata Ustaz sama kalau ada empat itu jangan buat kamu, buat saya aja. Ya. Kemudian menyempurnakan agama ya. Nah ini hadisnya yang dibawa. Jadi orang kalau menikah itu berarti dia menyempurnakan agama. Idza tazawwajal 'abdu faqad istakmala nisfatin. Falyattaqillaha fi nisfil baqi. Kalau seseorang itu sudah menikah, maka dia sudah menyempurnakan setengah agamanya. Maka hendaklah dia bertakwa dalam setengahnya yang lain. Betul ya? Ya cuma saya juga dari awal ini peserta emang mau menikah dalam waktu dekat. Bagaimana? Gitu kan? Kalau ujung-ujung datang ke STT Tekstil, ya kajiannya langsung gini, ya. Tapi nggak apa-apa, ya. Apa ini bukan. Kemudian yang keempat, tujuan menikah itu mendapatkan keturunan yang soleh dan solehah, membangun generasi beriman. Dan ingat, ya ingat, generasi soleh dan solehah, anak yang soleh dan solehah, biasanya secara umum akan lahir dari orang tua yang soleh dan solehah. Jangan harap punya anak yang solehah kalau antum salah milih pasangan. Masih jarang ya orang mungkin ya biasanya kalau masih muda, kenapa suka sama si fulana? Cantik menurut dia, ya. Kemudian menari, ya biasanya dari fisik-fisik dulu. Tapi biasanya orang kalau sudah lebih dewasa dia akan pilih agamanya. Kemudian memperoleh ketenangan ini mampu lah insyaallah. Next. Nah ini barangkali yang lebih bermanfaat insyaallah bagi antum sekalian, bahwa pernikahan mungkin pernikahan itu jenjang akhir ya, jenjang akhir kalau kita sudah dekat-dekat. Nah ini yang lebih penting pertama kali bagi kita antum yang masih ya setiap hari masuk kampus, setiap hari di luar, setiap hari berinteraksi. Apa saja yang adat-adat kita dengan lawan jenis. Kalau kita kiblatnya kepada non muslim ya mungkin tidak ada aturan ya, apa naik gunung laki perempuan ya, main di ya pokoknya kalian tahu sendiri lah ya, lebih paham ya daripada saya ini orang jadul zaman dulu mungkin tidak memahami juga ya bagaimana interaksi laki-laki perempuan sekarang. Baik, sore. Subhanallah. Siang. Alhamdulillah. Siang pagi. Alhamdulillah. Subhanallah. Bisa mengikuti. Yang pertama diperhatikan menutup aurat. Menutup aurat ini tidak identik dengan perempuan saja, laki-laki juga sama. Ya, laki-laki tidak boleh pakai pakaian di atas lutut, misalnya pakai celana pendek. Ya. Kemudian perempuan juga lebih ini lagi ya. Menutup aurat saya pikir semuanya sudah paham ya, sudah paham baik laki-laki ataupun perempuan ya. Kemudian next berikutnya tidak berkhulwat atau berduaan ya. Ini contoh yang tidak baik dari kucing ya. Ya. Kata Nabi SAW, la yakhluwanna rajulun bi imra'atin fa inna syaitana ta'ufuhuma. Tidak boleh seorang laki-laki berduaan dengan seorang perempuan. Perempuan di sini maksudnya yang bukan bukan mahram. Muhrim apa mahram? Muhrim apa mahram? Kalau muhrim apa? Nah, itu alhamdulillah. Jadi kalau mahram itu artinya wanita-wanita yang haram dinikahi, ibu kita, saudara perempuan kita, bibi
ihram untuk haji atau umroh ya. Orang yang memakai pakaian ihram disebut muhrim, muhrim haji ataupun muhrim umroh. Jadi nggak boleh. Dan kalau dulu ya mungkin sekali lagi khalwat itu berdua-duaan secara fisik, tapi sekarang bisa juga ya misalnya dengan chatting ya berdua. Dibiasakan juga ya, dibiasakan juga kalau kita ada satu kepanitiaan ya, koordinasi antara ikhwan dengan akhwat di grup ya, jangan langsung ke pribadi. Ini mah misalnya ketua panitia nanya sekretarisnya, padahal ada grup ya, nanyain langsung ya. Nah itu nggak boleh ya, nggak boleh ya. Grup lebih aman ya. Ada yang pengalaman? Jadi ini tidak boleh. Inna syaitana thalithu, karena sesungguhnya syaitan itu yang ketiga. Ya, jadi insyaallah ya di sini masalah solehah semua. Kemudian ketiga, menundukkan pandangan. Ya, menundukkan pandangan. Dan yang paling sulit ya, yang paling sulit sekarang itu era digital adalah bagaimana kita mengendalikan media yang kita punya. Ada Instagram, apalagi ada YouTube, ada TikTok dan sebagainya ya, yang semuanya dihadirkan kepada kita, yang semuanya yang kita cari, yang baik, yang buruk ada di situ, ada di internet. Cuma biasanya kita itu kadang-kadang ya, yang baik tidak diambil padahal banyak, tapi yang jelek-jeleknya menyerang. Ya, jadi hati-hati. Janji kalau buka medsos, saya buka medsos harus 10 menit, udah nggak boleh lama-lama misalnya. Ya. Dan biasanya kalau sudah kecanduan susah berhentinya. Dan harus kita yakini ya bahwa kemaksiatan ya, perbuatan dosa itu akan membuat hati kita gelap, dan itu memang disebutkan dalam hadis. Kata Nabi SAW, barang siapa yang melakukan dosa, nukita fi qalbihi nuqtatan sauda, maka akan ada muncul titik hitam di hatinya. Semakin banyak dia berdosa, maka hatinya semakin hitam. Dan apa yang terjadi ketika hati semakin hitam? Susah menerima nasihat, susah menerima hidayah, baca Quran tidak khusyuk, sholat malas-malasan, ya. Dan bagaimana kalau misalnya dan kata Nabi, hati jadi hitam itu bukan berarti hati secara fisik jadi hitam. Jadi contoh misalnya orang yang banyak dosanya kemudian dibedah apakah jantungnya hitam? Tidak. Mungkin dia hitam karena merokok misalnya ya, merokok paru-paru. Tapi ini bahasa apa ya? Titik hitam secara maknawi ya, secara maknawi. Ya. Jadi dosa itu menghalangi rezeki, menghalangi ilmu. Ada yang ingat syair Imam Syafi'i? Syakautu terusin. Ada yang hafal syair Imam Syafi'i yang menyebutkan bahwa dia sulit menghafal? Ada yang hafal? Kata Imam Syafi'i, syakautu ila waqi'in zu ahifdi fa arsyadani ila tarkil ma'asi wa akhbarani bi anna ilma nurun wa nurullahi la yuhda li'asi. Aku mengadu kepada Waqi'. Waqi' itu siapa? Imam Waqi' siapa? Gurunya Imam Syafi'i. Imam Syafi'i mengatakan, saya mengadu kepada Imam Waqi', guru saya, tentang saya itu lambat menghafal. Katanya Imam Syafi'i itu kalau lagi menghafal, tangan kirinya menutup halaman sebelah kiri ketika dia membaca yang sebelah kanan. Kenapa? Karena kalau yang ini dibuka takut kecepatan hafalnya ke sini. Kalau kita gimana hafal Quran? Wah, udah dibuka pakai nggak masuk.
saya mengadu kepada Imam Waqi tentang buruknya hafalan saya. Kemudian Imam Waqi itu mengatakan tinggalkan maksiat sebab kata Imam Waqi, beliau mengatakan bahwa ilmu itu cahaya dan cahaya Allah itu tidak akan diberikan kepada orang yang banyak maksiat. Ya, jadi ya meskipun namanya anak muda, masih muda, saya juga merasakan kalau salah-salah sedikit ya bermaksiat. Manusia memang tidak ada yang maksud. Cuma yang penting yang harus kita miliki itu adalah hati kita yang sensitif. Ya, begitu kita melakukan maksiat langsung istighfar, langsung taubat. Itu hati orang beriman itu begitu. Orang beriman itu bukan berarti orang yang tidak pernah punya dosa. Orang beriman itu yang apabila dia berdosa hatinya sedih, dan apabila dia beribadah membuat ketaatan dia bergembira. Yang celaka bagaimana? Orang yang setiap hari bermaksiat, orang yang setiap hari melakukan dosa, dan dia mengatakan itu sedikit, nggak apa-apa. Ya. Hatinya sudah keras, ya hatinya sudah keras. Itu jangan sampai terjadi demikian. Nah ini menentukan pandangan. Ya. Ini materinya bisa di-share ya kalau misalnya nanti untuk Nabi SAW manusia itu pasti semuanya kena zina. Tapi yang dimaksud zina di sini bukan zina secara khusus ya. Mata memandang itu disebut zina. Mata memandang yang haram disebut zina secara umum. Mata tangan misalnya menampar, memukul itu disebut zina juga kata Nabi. Melangkahkan kaki ke tempat maksiat itu juga disebut zina kata Nabi. Telinga mendengar yang tidak boleh didengar disebut zina. Tapi itu zina dalam makna umum, bukan zina dalam makna khusus. Yang artinya manusia itu pasti ada salah, ada lupanya. Ya, cuma tidak boleh tidak boleh berdosa. Next. Tidak boleh memegang atau menyentuh. Mudah-mudahan sudah bisa dipahami ya. Kalau orang-orang awam yang tidak belajar Islam barangkali memegang, menyentuh dan yang lebih dari itu dilakukan. Ya. Kita itu jangankan memegang, menyentuh, memandang bukan karena urusan saja tidak boleh. Kalau tidak darurat ya, yang darurat seperti apa? Dokter. Dokter misalnya untuk urusan dokter ya. Kalau meskipun dokter seharusnya kalau pasiennya perempuan, pasiennya harusnya perempuan ya. Demikian harusnya. Cuma kalau dalam keadaan misalnya ya, dalam keadaan darurat ya, tidak ada laki-laki di kampung itu kecuali satu orang, kemudian atau di jalan misalnya, kemudian ada wanita ya atau ada perempuan yang ketabrak ataupun pingsan, dan di situ cuma dia sendiri ya, yang laki-laki semuanya perempuan tidak bisa dia tahu. Dalam keadaan darurat dibolehkan. Ya. Kata Nabi apa? Ayyum anafirro sirojulin bimihyatin min hadi khairun lahu min ayyama samratan la tahillu lahu. Seseorang ditusuk kepalanya dengan besi yang tajam lebih baik bagi dia daripada menyentuh seorang perempuan yang tidak halal baginya. Ya. Ditusuk kepala seseorang dengan masak besi, sungguh lebih baik baginya daripada menyentuh wanita yang bukan mahramnya, yang tidak halal baginya, yang tidak halal baginya. Baik, ini tidak boleh memandang yang kalau memandang boleh nggak? Memandang itu ada dua. Memandang perempuan itu ada dua. Memandang yang tidak disengaja, kemudian ada memandang yang disengaja. Kata Nabi apa? Al-ula laka wa thaniyatu alaika. Yang pertama itu rezeki Allah bagi kamu. Ya, tiba-tiba misalnya yang laki-laki dari sini, yang perempuan dari sini nggak sengaja ngelihat, ya cuma ngelihat wajah, ya, ngelihat wajah. Nah itu mah apa dari Allah, ya. Langkah bagi kamu tidak apa-apa, boleh, namanya juga tidak disengaja. Tapi setelah memandang itu diteruskan,
Kalau kata dia misalnya nggak berkedip, itu yang tidak boleh. Wal-wafaniyatun, dan yang kedua itu celaka bagimu. Yang kedua itu celaka bagimu. Ya. Jadi tidak boleh, ini apa aturannya. Dan kelima, ini khusus untuk akhwat. Yang laki-laki ada yang berdandan nggak? Sekarang kayaknya zamannya udah beda ya. Yang berdandan itu bukan perempuan saja, laki-laki juga ada. Ya. Jadi untuk akhwat tidak boleh berdandan berlebihan. Kalau sekedar misalnya untuk, ya perempuan itu kalau berdandan adalah untuk suaminya sebenarnya. Kalau dia keluar rumah, ya sekedarnya lah, ya bukan berarti tidak boleh sama sekali. Bukan berarti tidak boleh sama sekali, dan tergantungnya. Kata Nabi apa? Ayyu mamra'atin istaqtar famarat 'ala qaumin liyajidu min rihiha fahyazani. Barang siapa seorang perempuan yang dia memakai wewangian, ya kemudian dia lewat ke sekumpulan laki-laki supaya dia itu tercium bau wanginya, fahyazani, maka dia itu adalah pelacur. Ya, jadi tabarruj itu tidak boleh, ya, tidak boleh. Ini diingatkan bagi para akhwat, ya, tidak boleh berlebihan. Dan yang bisa menjelaskan ini mungkin seorang ustazah lah ya, kalau saya tidak bisa. Ya, bagaimana berdandan yang berlebihan itu seperti apa? Ya, ya kalau sekedar misalnya supaya tidak apa bau badan dan sebagainya itu boleh. Tapi kalau tadi niatnya untuk misalnya tercium oleh kaum laki-laki itu tidak boleh. Ya. Tapi kalau seorang perempuan di rumah ya dengan suaminya, ya dia diperintahkan untuk berdandan. Nah, tidak istilah alhamdulillah ini ada hijab, ya sudah dibiasakan ya. Oke, kalau kita panitia mengadakan acara-acara harus diperhitungkan di mana laki-laki, di mana perempuan, jalan keluarnya, jalan masuknya, ya, untuk menghindari sebisa mungkin istilah. Tapi kalau misalnya suatu hari terjadi keadaan laki-laki dan perempuan itu tidak mungkin, misalnya di bis ataupun di jalan, di mall, ya, itu kan satu percampuran yang tidak disengaja. Yang paling kita pandai-pandai aja menjaganya, ya, pandai-pandai menjaga sesuatu yang tidak bisa dihindari. Next. Nah ini bagian akhir lah ya, bagian akhir. Ada dua ini sebenarnya. Yang boleh dilakukan sebelum akad, kembali kepada pernikahannya. Yang boleh dilakukan sebelum akad. Tapi ini bagi orang yang mau menikah. Satu orang yang mau menikah laki-laki ketika mau ta'aruf sebelum menikah boleh melihat wajah dan telapak tangan ketika ta'aruf. Tapi belum ada niat-niat nikah apa-apa. Bukti punten saya mau lihat telapak tangan dan wajahnya di kampus lagi. Ya boleh, cuma nggak ada. Tapi ini maksudnya ketika ta'aruf. Ya. Kalau ketika ta'aruf boleh yang melihat wajah, melihat telapak tangan. Kenapa? Karena wajah dan telapak tangan itu representasi ya dari keseluruhan badan seorang perempuan. Ya, sesuatu yang bisa membuat calon suami itu tertarik. Kemudian bertanya hal-hal yang sifatnya pribadi ketika ta'aruf dibolehkan, misalnya riwayat sakit, ya, jangan sampai misalnya ditutup-tutupi, ya. Tapi ada pertanyaan juga, ya. Menurut rekan-rekan gimana? Boleh nggak seorang calon suami bertanya kepada calon istrinya, kamu dulu pernah misalnya menjalin hubungan dengan siapa? Bertanya tentang masa lalunya, boleh nggak? Nggak boleh. Begitu juga dengan seorang perempuan ketika ta'aruf itu tidak perlu dibuka semuanya kepada calon suami tentang masa lalunya yang merupakan aib, tidak boleh. Dan calon suami juga tidak boleh. Suami punya masa lalu, istri punya masa lalu. Ketika menikah, kalau memang Allah menjodohkan, mulailah dari situ, ya, sama-sama berjalan. Setiap manusia tidak ada yang suci, tidak ada yang bersih, ya.
Biarlah masa lalu sesuatu yang harus kita taubat, ya. Boleh bertanya kepada paman, sahabat, sang calon sesuatu yang membuat kita yakin. Nah, seorang laki-laki, seorang calon suami, kalau ingin tahu calon istrinya, ya bolehlah tanya, misalnya pendapat dari teman-temannya, ya tentu saja dengan cara yang baik. Ada 5 menit lagi ya. Next. Ya ini sampai asar, nanti setelah sholat berarti kita diskusi ya. Yang tidak boleh dilakukan sebelum akad, tidak boleh berpacaran. Bahasa sekarang ada yang baru nggak pacaran terus? Apa? Apa maaf? Ya terserah saya. Saya cuma tahunya ini ya, artinya hubungan pribadi sebelum akad ini tidak boleh. Tidak boleh mengenal menyentuh berdua antara dengan perempuan. Tidak boleh melakukan komunikasi secara langsung yang bersifat pribadi kecuali ditemani sahabat atau mentor. Tapi kalau komunikasi umum, misalnya kita beli sesuatu ya pelayannya perempuan, itu komunikasi umum boleh saja. Yang terakhir, next. Saya seandainya di sini ada yang sudah siap untuk menikah. Kadang dia bingung, saya sudah siap menikah, tapi bingung juga bagaimana memulainya. Jawabannya ada di akhir. Mudah-mudahan ini nanti jadi bahan diskusi. Pertama, luruskan dan mantapkan niat karena Allah. Jangan menikah karena saya memang cinta dengan si fulan ini atau dengan fulanah ini. Jadi yang sifatnya syahwat itu tidak boleh. Niatkan dari awal bahwa menikah itu adalah ibadah karena Allah. Kalau kita menikah karena ibadah, maka setiap perjuangan, setiap pengorbanan itu akan berpahala. Yang kedua, perbaiki ibadah dan kedekatan kepada Allah. Nih pesannya kepada ikhwan, apa akhwat juga kalau mau nikah, misalnya akan nikah sebulan lagi, 2 bulan lagi, target sebelum akad saya harus khatam Quran berapa kali, sebelum akad saya harus berinfak misalnya sekian, sebelum akad saya harus saum misalnya. Target pribadi aja. Sebab kita akan melewati sesuatu yang paling bermakna, salah satu yang paling bermakna dalam kehidupan, supaya Allah itu membimbing hati kita. Nah begitu juga dengan akhwat. Dan Allah mengatakan dalam Al-Quran apa? At-thayyibatu lil-thayyibin wa-thayyibuna lil-thayyibat. Perempuan yang baik untuk laki-laki yang baik, laki-laki yang baik untuk perempuan yang baik. Jadi kalau kita ingin mendapatkan pasangan yang baik, yang harus kita lakukan apa? Memperbaiki diri sendiri. Karena itu janji Allah. Kalau kita ingin mendapatkan pasangan yang solehah, jangan cuma nyari yang solehah aja, tapi sendiri dibiarkan. Sholatnya enggak disiplin, ngaji Qurannya jarang-jarang. Nah jadi sebelum akad misalnya sebulan atau 2 bulan ada target khatam berapa kali, sahur, sedekah, istighfar. Kemudian istikharah, ya istikharah ada doanya. Jadi bermusyawarah dengan orang tua, memohon nasihat pandangan dari guru atau ustaz, mencari calon atau dicalonkan. Ini belum dijawab ya. Maksudnya yang lebih baik itu mana, kita nyari sendiri atau kita minta misalnya ada ustaz saya ingin menikah, bagaimana, apakah ada yang calon yang baik atau bagaimana? Dua-duanya ada konsekuensinya. Orang kalau meminta dicarikan calon kepada seorang ustaz, berarti dia niatnya sudah mantap. Niatnya tidak dicampuri oleh hawa nafsu. Dia yakin, ustaz, tolong carikan saya calon, bukan calon yang paling solihah, calon yang paling baik, calon yang paling cocok dengan kita. Tapi kalau kita nyari sendiri, ya biasanya ada itulah setannya.
kurang. Meskipun dua-duanya boleh, ya. Berikhtiar menyiapkan segala kebutuhan dan Bismillah. Bismillah. Ini kayaknya udah pada mau ini ya. Ya nanti sabar selesaikan dulu kuliah baru tahun 1 ya. Ya saya menyampaikan seperti ini ya karena memang panitia ya materinya demikian dan wallahu a'lam apakah materi ini menjawab sesuai dengan permintaan atau tidak. Ala kuliah saya tutup dulu sesi ini. Jika nanti ada diskusi, ada tambahan pertanyaan bisa kita suara asal. Asal dulu atau ada pertanyaan dulu? Salat dulu. Ya dari saya demikian. Mudah-mudahan ini sebagai pemantik ya diskusi kita nanti kalau ada waktu setelah sholat asar, dan mudah-mudahan materi yang diberikan bisa dipahami, berkah, menambah wawasan ya bagi kita ya, bahwa ternyata demikian. Wallahu a'lam bishawab. Wal minkum billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, jazakallah khair Ustadz yang telah menyampaikan pematerinya. Alhamdulillah pemateriannya, penyampaian pemateri dari Ustadz sudah selesai. Kita bakal break dulu, tapi pada jamaah jangan dulu membubarkan diri ya. Tetap stay tune ya, karena ini ada sesi tanya jawab dan bagian iya, pokoknya bakal ada acara selanjutnya lagi. Untuk sekarang kita bakal break dulu untuk menuju sholat asar. Jadi ya kita siap-siap aja dulu. Mungkin sekian dari kami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh iya bener karena asup sih bener. Ini biarin ya. Biarin. Yang itu aja yang dipinggirin. Ya. Kita 3 sak. 3 ini nggak usah, yang itu aja yang satu begini kalau nggak capek cukup lah. Nggak usah. Gimana? Matiin dulu lagi-nya. Itu paling 5 menit cukup lah.